Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi seni budaya kelas 11 pada semester 1. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Materi yang akan saya bahas mengenai menerapkan gerak tari kreasi. Berdasarkan fungsi tari, bentuk dan jenis tari, nilai estetis tari, dan tari kreasi berdasarkan iringan. Fungsi tari. Yang pertama, sebagai pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara. Tari yang berfungsi sebagai upacara apabila tari tersebut memiliki ciri dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Contohnya, tari hudok dari Kalimantan pada upacara untuk kematian. Yang kedua, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan hasil dari ekspresi diri. Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak yang spontan. Contohnya, tari tayub. Yang ketiga, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Misalnya, tari yang dipertunjukkan di gedung pertunjukan atau televisi. Contohnya, tari piring dari Sumatera. Bentuk dan jenis tari. Yang pertama, tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Yang kedua, tari klasik, yaitu tari yang berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Yang ketiga, tari kreasi, yaitu tari yang dikembangkan sesuai dengan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Pada garis besarnya, tari kreasi dibedakan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi merupakan tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Ada sebagian pengembangan yang dilakukan namun tidak menghilangkan unsur utama dari tradisi. Sedangkan tari kreasi non-tradisi merupakan tari yang garapannya melepas diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Nilai estetis tari. Wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak.
Wirama untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan, kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Wirasa untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara kamu memberikan penjiwaan terhadap tari. Ciri tari Bali. Yang pertama ada agem, tandang, dan tangkep. Berikut pose tari Bali dengan wiraga, sikap tangan dengan lengan dengan ruang yang terbuka lebar. Ciri tari Bali yang pertama yaitu agem. Sikap badan, tangan, dan kaki harus dipertahankan. Tandang, cara berpindah tempat, dan tangkep, ekspresi mimik wajah yang memberikan penguatan pada penjiwaan tari. Ini contoh yang kedua, tari legong dari Bali. Tari Jawa. Yang pertama tari Arjuna, wiraganya sikap kaki dan tangan dengan ruang yang sedang. Wirama, iringan tari gending tempo sedang berirama mengalun, wirasanya tenang. Yang kedua, tari Gatotkaca, wiraga, sikap kaki dan tangan dengan ruang gerak yang luas. Wirama, iringan gending dalam tempo sedang. Wirasa, ditarikan dengan gagah. Tari Sumatera. Yang pertama ada tari Sapin, wiraganya gerak ringan melayang, wirama, pergerakan kaki cepat, wirasa, dinamis. Yang kedua ada tari Serampang 12, gerak ringan melayang, wirama, pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan gendang, wirasa, dinamis. Ya. Nilai estetika pada tari Bali. Ini contoh tari barong dari Bali dan rangda dari Bali. Barong dan rangda adalah perwujudan simbolis dari kekuatan baik dan kekuatan jahat dalam mitologi Bali. Rua Bineda atau dua yang berbeda adalah dua kekuatan yang senantiasa bersaing di dunia dan manusia berada di tengah dua kekuatan besar tersebut. Oleh karena itu, manusia senantiasa dituntut dinamis dalam menghadapi dan mengantisipasi dua kekuatan yang berbeda dan bertentangan. Konsep budaya Rua Bineda tercermin dalam nilai estetis tari Bali yang senantiasa dinamis dan energik dalam gerak yang cenderung tidak seimbang. Sedangkan musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen. Contohnya gamelan, keyboard, kendang, dan angklung. Iringan pada tari memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai iringan penyajian tari. Yang kedua, menambah semarak dan dinamisnya tari. Yang ketiga, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Yang keempat, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. Yang terakhir, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.